Selamat sore dan selamat beristirahat buat teman-teman semua. Apabila teman-teman yang sudah beristirahat ya, selamat. Hehehe. Sore ini mekanik bengkel ada lembur nih teman-teman. Kedatangan Bit Duluk 2020 mogok. Nah, tadi mekanik bengkel juga pengen istirahat sih, tetapi namanya ada motor mogok dan ingin dilakukan pengecekan ya, mekanik bengkel ya siap saja untuk lembur ya, seperti itu ya teman-teman. Kali-kali nanti di sini teman-teman dan konsumen lain motornya mengalami keluhan yang sama, tiba-tiba motor teman-teman mogok, nggak bisa dinyalakan dan nggak bisa dihidupkan. Ini motor Bit tipe Duluk ya teman-teman, yang 2020, berarti kan tipe terbaru teman-teman ya. Tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba motornya mogok gitu ya. Coba nanti mekanik bengkel akan melakukan pengecekan, dan kalau masalahnya ringan teman-teman bisa mendapatkan gambaran pada suatu saat nanti teman-teman motornya mogok, bisa mengikuti langkah-langkah dari mekanik bengkel dalam melakukan pengecekannya. Perlu diingat teman-teman, untuk motor yang mogok itu sebenarnya faktornya hanya 3. Jadi seperti ini, faktor motor mogok itu hanya 3. Di sini artiannya yang harus kita lakukan pengecekan apabila motor itu mogok. 1, yang harus kita lakukan pengecekan adalah bahan bakar. Bahan bakar berarti bensin pada motor ya. Kalau bensinnya nggak ada, motor kan mogok, nggak bisa dinyalakan kan teman-teman, seperti itu. Kedua yang harus kita lakukan pengecekan adalah pengapian. Pengapian di sini berarti pengapian api busi. Apabila bensin ada tetapi pengapian api businya tidak ada, motor pasti mati, pasti mogok, nggak bisa dinyalakan. Ketiga yang harus kita lakukan pengecekan adalah kompresi mesin. Bensin ada, pengapian ada, tetapi kompresi mesinnya lemah, motor juga bisa mogok. Nah, berarti kategorinya faktor motor mogok itu ada 3 teman-teman. Cek bahan bakar, cek pengapian api busi, cek kompresi mesin. Oke, pada motor Bit Duluk yang masuk pada sore ini dijadikan bahan lembur buat saya, motornya mogok. Coba akan mekanik bengkel cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kelistrikan sih oke sih sebenarnya teman-teman ya, kelistrikan oke, kita kontak semuanya beroperasional dengan baik, lampu-lampu utama, klakson dan sen-sen juga oke. Kategorinya ya kalau dibilang kelistrikan ya baiklah gitu ya. Tuh, lampu jauh dekat hidup. Nah, di sini starter pun juga hidup, tetapi motor tidak bisa dinyalakan. Nah, oke teman-teman. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Insya Allah kalau pengecekan dari mekanik bengkel itu cepat dan mungkin nggak menyusahkan mekanik bengkel, motornya bisa mudah dicari masalahnya dan bisa dengan mudah ditemukan permasalahannya. Nah, di sini walaupun terlihat kelistrikannya nyala semua, klakson, sen dan starter pun masih nyala ya, tetapi motor nggak bisa nyala. Nah, mekanik bengkel menemukan nih teman-teman, full pumpnya mati, tidak mendengung pada saat dikontak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemungkinan dialah yang menyebabkan motor menjadi mogok nih teman-teman, nggak bisa dinyalakan. Tetapi walaupun saya sudah bilang full pumpnya, jangan serta-merta dikategorikan wah full pumpnya rusak seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini jelas kita nyalakan kunci kontak. Biasanya kalau
kunci kontak dinyalakan, full pump itu akan langsung berdengung dan bunyi. Tetapi pada motor yang sedang mekanik bengkel lakukan pengecekan mogok ini, kita nyalakan kunci kontak, full pumpnya mati. Kemungkinan di sini ada masalah pada sistem engine, sistem pengapian, menyebabkan full pump tidak bekerja dengan baik. Full pump kan berhubungan sama bensin, teman-teman, semburan bensin. Otomatis kalau full pumpnya mati, bahan bakar tidak bisa disemburkan ke engine, ke mesin, ya kan. Oke, mekanik bengkel coba lakukan pengecekan ya. Oke, jelas teman-teman ya, bahwa pada motor ini tadi setelah mekanik bengkel, engkol pun juga nggak mau nyala walaupun kontak sudah kita nyalakan. Tuh ya. Ini simple dan sepele, mudah-mudahan kerjaan lancar, lemburan lancar ya teman-teman ya. Mekanik bengkel dapat honor nih ya dari konsumennya ya, kerjaan ringan-ringan insya Allah. Kalau misalkan masalahnya sepele, tetapi yang jelas pada saat kita lakukan pengecekan, kontak dinyalakan, kelistrikan oke, full pump tidak menyala, tidak mendengung dan tidak bunyi. Oke, kita ke bawah teman-teman ya. Kita akan pindah ke bagian aki dalam melakukan pengecekan. Nah, di sini sering terjadi teman-teman ya. Nah, nanti buat teman-teman yang kemungkinan motornya mogok, coba bisa lakukan pengecekan. Tetapi namanya permasalahan di motor, nggak serta-merta semua masalahnya sama ya. Karena di sini mekanik bengkel cuman menemukan saja kelistrikan oke, motor di engkol nggak bisa, nggak mau menyala. Dan pada saat mekanik bengkel cek kelistrikannya memang oke, tetapi full pumpnya tidak menyala. Oke, kemungkinan masalahnya ada di sini. Coba ya, mekanik bengkel buka bagian aki terlebih dahulu. Oke, nah biasanya di sini di bagian aki itu terdapat sikring-sikring teman-teman ya. Nah, pada motor yang tipe-tipe sekarang itu sikring sering putus bisa. Sikring itu penting teman-teman. Nah, pada video-video yang sudah-sudah mekanik bengkel sering memberikan tutorial masalah sikring teman-teman. Mekanik bengkel sering memberikan tutorial fungsi sikring-sikring pada motor. Nah, itu salah satu fungsi sikring yang ada pada motor, terutama motornya injeksi, itu ada hubungannya sama sistem pengapian teman-teman. Jadi sebab sikring itu putus menyebabkan full pump tidak terkoneksi, full pump mati. Nah, seperti itu ya teman-teman, tidak mendengung. Biasanya pengapian pun juga bisa mati, makanya motor menjadi mogok. Oke, coba kita lakukan pengecekan pada bagian sikring-sikringnya. Nah, nanti di sini teman-teman dan konsumen lain bisa mendapatkan gambaran ya, kali-kali suatu saat motor teman-teman sama kerusakannya. Oke, untuk sikring-sikringnya yang ada pada aki, entah ini sudah pernah diganti-ganti atau belum, apa masih standar. Di sini ada sikring 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 20 dan 5 ampere. Mana? Oh ya benar nih teman-teman, berarti masih ori ya teman-teman ya. Untuk sikring-sikring pada motor ini masih ori. Di sini terlihat sikringnya bagian sini 5 ampere semua nih ya. 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, ada 4
buah, 4 biji, dan di sebelahnya itu sikringnya berapa nih? 10. Oke, 10. Dan yang tengah itu 20, dan yang paling atas itu 5. Oke. Nah, di sini coba kita cek satu persatu ya, teman-teman, untuk sikring-sikringnya ya. Kali-kali di sini sikring-sikringnya ada yang mengalami masalah, jadi menyebabkan si full pump tidak terkoneksi. Wah, di sini sikringnya seperti ini amat ya. Ini sikring 5 ya. Oke. Coba mekanik bengkel lihat yang lainnya. Oke, sini. Oh, sikringnya memang seperti ini ya, teman-teman ya. Sikring 5 ampere. Sikring 5 ampere juga. Oke, semuanya cek semuanya. Sikringnya kok pada seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, di sini kondisinya masih pada lumayan. Coba mekanik bengkel pasang kembali ya. Mekanik bengkel pasang kembali terlebih dahulu. 1, 2. Nah, ini sikringnya semuanya 5 ampere nih, teman-teman. Dilihat dari kondisi 5 ampernya, kelistrikan sikring-sikringnya yang 5 ampere semuanya dalam kondisi baik nih, teman-teman. Coba kita cek yang sebelahnya. Oke, di sini juga masih bagus nih, teman-teman. Di sini juga masih bagus, yang di sebelahnya sikring 5 ampernya. Nah, nanti kalau di sini mekanik bengkel menemukan ada masalah, bisa terlihat, teman-teman. Di sini juga masih pada kondisi baik nih, teman-teman loh. Sikringnya ya. Sikringnya masih kondisi baik juga yang 10. Waduh. Semua dalam kondisi baik juga nih, teman-teman. Aduh, ini kayaknya sedikit agak masalah di dalam nih, teman-teman ya. Oke, ada masalah di dalam nih, teman-teman. Oke, teman-teman ya, mungkin ini kalau diteruskan sedikit agak panjang videonya, teman-teman ya. Karena pada posisi sikring mekanik bengkel nggak menemukan apa-apa nih ya. Kemungkinan kategorinya untuk bagian sikring kondisi baik, tetapi di sini masalahnya untuk si full pump tidak mendengung, teman-teman ya. Nah, ini harus kita cek, lakukan lebih jauh lagi. Kita kontak, full pumpnya nggak menyala nih, teman-teman. Tuh ya. Ini jelas pengapiannya mati nih, teman-teman. Tuh ya. Oke, teman-teman, nanti kalau misalnya permasalahannya sudah ketemu, nanti mekanik bengkel akan buatkan videonya di berikutnya ya. Karena posisinya kalau mau saya teruskan lebih panjang. Biasanya masalah-masalah kelistrikan oke pada motor, dan kompresi mesin bagus, si bensin masih ada, tetapi di sini full pump mati. Nah, itu seharusnya sudah ada masalah pada sikring putus, tetapi sikring sudah mekanik bengkel cek belum hidup juga, dan sikring dalam kondisi baik juga. Nanti kalau misalnya sudah ketemu, mekanik bengkel buatkan video di berikutnya ya. Mekanik bengkel akan lanjutkan nanti biar durasinya nggak terlalu panjang. Intinya buat teman-teman, apabila motor teman-teman itu tiba-tiba mogok, mati, susah dinyalakan, nggak bisa dinyalakan, nggak bisa dihidupkan, yang harus kita lakukan pengecekan 3 hal. 1, kita cek bahan bakar. 2, cek pengapian api busi. 3, kita cek kompresi mesin. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, dan sukses selalu buat semua.